عالم حسن بهار حفظه الله الحبيب زين مسلم حفظه الله ونفعنا به في دار آمين. Al-adab fi majlisil ilm, bab tentang adab-adab di dalam majelis ilmu. Dalam majelis itu ada adab zahir dan adab batin. Di antara adab batin yaitu ketika Anda hadir, jangan merasa punya ilmu. Jangan menganggap Anda datang itu sudah punya sesuatu. Karena gelas yang sudah ada isinya nggak mungkin diisi lagi. Gelas yang sudah ada isinya nggak diisi lagi oleh guru, sudah ada isinya nggak usah diisi. Harus Anda merasa kosong, merasa butuh ilmu hadir diisi. Tapi kalau merasa punya sesuatu nggak dapat itu. Terus kemudian yang adab kedua adalah yang masih batin, yaitu kita husnudzon kepada yang hadir, ya. Harus berprasangka baik kepada yang hadir. Tidak boleh ada suudzon. Bulan kini tidak boleh. Istilahnya kita di situ sama dengan yang lain, sama-sama membawa wadah masing-masing untuk mendapatkan ilmu dari mu'allim akbar, pengajar terbesar yaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun yang ngisi, yang ngajarin itu juga butuh ilmu. Bedanya yang hadir mendapat ilmu dengan belajar, yang mengisi, yang baca kitab, ustadznya itu mendapat ilmu dengan mengajar. Jadi sama-sama pengen dapat ilmu. Yang hadir dan yang enggak hadir, yang hadir sebagai pengajar, yang hadir sebagai yang belajar, sama-sama butuh ilmu. Bedanya yang belajar itu dapat ilmu karena memang dia butuh dengan belajar, dengan hadir sebagai muta'alim. Sementara yang ngajar butuh ilmu dengan cara dia ngajar sesuai dengan sabda Rasul, mana kosoma lumbin sodokoh, tidak berkurang harta karena sedekah, balia sedekah, tapi bertambah. Ilmu pun demikian, ilmu tidak akan berkurang dengan disedekahkan, tapi bertambah. Itu yang dicari oleh para ulama ketika mereka mengajar. Sehingga dalam adab ini, adab batin, yaitu kita husnudzon. Ibarat kata sama-sama meminta jatah dari Nabi Muhammad, jangan suudzon kepada yang lain, sama-sama minta kok. Kita juga minta, yang hadir juga minta juga. Kemudian di antara adab secara zahir, dan di sini qala al-Hafiz al-Asam, berkata Ibnu Hatim al-Asam, la tandur ila man qal, jangan engkau pandang kepada siapa yang bicara. Wandur ila ma qal, tapi pandanglah apa yang dia sampaikan. Ini penting, karena sebagian orang itu ya, hadir ketika yang ngajar itu mungkin lebih tua hadir saya akan mendengar bersama, kenapa lebih tua dari saya. Tapi pas yang ngisi itu lebih muda, kurang semangat. Dianggap, oh ini yang kemarin, baru kemarin ngisi. Itu diantara penyebab. Sehingga dalam hal ini dikasih nas oleh Ibnu Hatim, jangan memandang siapa yang bicara, tapi pandanglah, lihatlah apa yang dia sampaikan. Kalau itu manfaat untuk Anda, ambil. Kalau nggak manfaat, ya minimal Anda dapat ilmu baru. Karena tujuan hadir majelis itu untuk kebersihan hati. Ya, hadir majelis itu minimal untuk menambah kita keimanan,
Ingatkan kita bahwasanya hidup ini nggak lama, sebentar lagi akan kita tinggalkan. Faltanzur nafsu ma qaddamat liwat, kata Allah. Hendaknya setiap orang memperhatikan yang akan dia bawa untuk hari esok apa. Kalau harta, jabatan pasti ditinggal, pasti itu. Kalau yang nggak percaya itu nggak beriman, bahaya. Kita yakin, sebodoh-bodohnya kita pasti tahu harta nggak akan dibawa nanti. Tapi yang dibawa adalah amal. Nah, sadarnya itu ketika kita hadir majelis seperti ini. Ketika hadir majelis ini, hati kita terbuka. Dan pemberian daripada Nabi Muhammad untuk kita yang hadir beda-beda. Tergantung kesiapan dia di dalam menerima itu. Semakin bersih wadahnya, semakin dia merasa kosong isinya, dikasih banyak. Tapi kalau dia merasa sudah ada isi, atau naudzubillah kotor, nggak diisi. Gelas kotor, nggak mungkin diisi. Kenapa? Karena nggak mungkin diminum itu air, pasti dibuang. Saya ada orang datang, minta airnya, tapi gelasnya kosong, bersihkan dulu. Kalau saya kasih, nggak akan Anda minum. Dan nggak mungkin orang lain minum itu. Buang dulu, bersihkan dulu itu, baru datang saya kasih. Nah, seperti itulah adab secara dohir itu. Ya, kita menghadiri pengajian siapapun, ya, selama itu ucapannya manfaat, menambah iman kita, menambah dekatnya kita kepada Allah, menambah senangnya kita akan akhirat, menambah kurang senangnya kita dengan dunia, maka itu ilmu yang baik ambil. Kalau di dalam ucapan orang Arab mengatakan kulil bayudah walau kharajat min duburi dajajah, makanlah telur itu walaupun keluarnya dari dubur ayam. Artinya jangan lihat keluar dari mana, selama itu baik ambil, makan. Kalau keluarnya kotoran jangan diambil, tapi kalau keluarnya telur ambil. Karena kita nggak lihat duburnya, dilihat yang keluar apa. Yang keluar apa, itu yang diperhatikan. Kemudian disebutkan karena Imam Nawawi radhiyallahu anhu idza kharaja lid-dars liyaqra ala syaikhi yatasaddaq anhu fi ad-dariq bima tayassar. Termasuk amaliyah Imam Nawawi ketika beliau di masa belajar, kalau beliau itu keluar untuk belajar ke rumah gurunya, ya, beliau bersedekah di jalan, bersedekah diniatkan untuk gurunya. Sedekah ini niatkan untuk sang guru. Dengan apa yang bisa, permen-permen 1000, 2000, sambil beliau membaca doa, Allahumma stur anni aiba mu'allimi. Ya Allah, tutuplah dariku aib guruku, sehingga tidak sampai mataku itu melihat aibnya. Ya. Wala yuballighuni dzalika anhu ahad, dan jangan sampai salah seorang siapapun menyampaikan aib guruku itu kepadaku. Di sini, masya Allah, doa ini termasuk doa dari seorang arif, doa dari seorang wali yang tahu bahwasanya manusia itu gak ada yang sempurna. Selain para nabi itu gak ada yang sempurna. Kalau Anda sudah tahu seperti itu, gak usah membahas kesalahan orang. Tuh memang sifatnya orang salah. Sifatnya orang itu pasti punya aib. Kalau Anda membahas aib, gak mungkin selesai. Karena semua orang pasti ada aibnya. Kenapa? Manusia. Dia manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat berbahaya kalau seorang murid itu ngerti aib guru. Guru harus sempurna. Iya, di mata Anda. Di mata Anda guru harus sempurna. Tapi Anda harus tahu guru itu manusia. Dia bukan malaikat, bukan nabi. Ada aib wajar. Tapi ketika murid ngerti aib guru, itu petakan dia.
Kenapa petaka? Ilmu yang dia ambil dari sang guru kurang berkah. Bukan salah gurunya, karena gurunya dia manusia. Yang salah muridnya, kenapa dia tahu? Kenapa dia ngerti aib guru? Yang bikin salah di situ. Harusnya dia tutup mata. Yang penting saya dapat ilmu selesai. Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adami, Allah yarham, itu beliau setiap kali hadir pengajian gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigah Wali Kutub, itu beliau kayak orang asing, sudah datang belajar pulang, gak ada ngobrol sebelum belajar, gak ada. Datang, kalau dapat berdepan-depan, dapat tengah-tengah, belakang-belakang, gak ada isinya. Oh saya lebih senior harus kepada. Dapat dimanapun duduk, dapat ilmu, saya tutup pulang. Tapi lihat keberkahan besar terdapat pada sang murid ini, yang mungkin jarang ngobrol sama gurunya. Tapi dia tadi niatnya agar nggak sampai ada pendengaran selentingan tentang aib guru dibahas. Dari situlah dapat ilmu yang berkah. Karena itulah bukan tugas guru untuk nutup aibnya, karena memang manusia itu banyak aib. Tapi tugas murid jangan sampai ngerti aib guru. Kalau sudah ngerti repot. Kalau sudah ngerti repot. Ya, karena itulah beliau sampai-sampai sodakoh. Jangan sampai dia dengan sedekah ini beliau mengharap agar Allah menutup aib gurunya dari dia. Beda dengan zaman sekarang, di mana orang mencari kesempurnaan, nggak ada. Jadi kesempurnaan cari malaikat, ujungnya nggak mau berguru lagi. Kalau Anda mencari guru yang sempurna, nggak akan berguru lagi. Akhirnya dalam keadaan bodoh seumur hidup. Bodoh seumur hidup. Tapi terimalah apa yang ada dan jangan mencari kesalahan. Kepada orang muslim saja yang dia bukan guru Anda, bukan orang tua Anda, bukan ini, itu nggak boleh nyari kesalahan. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man tatabba'a awrata akhihi, tatabba'a Allah awratahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sama muslim, nanti di akhirat Allah akan cari-cari kesalahan dia di hari hisab. Di hari perhitungan amal Allah cari-cari kesalahan dia sampai betul-betul kebuka semua aib dia. Sehingga dalam hal ini nggak boleh, karena sifat manusia banyak aib. Apalagi dengan guru, dengan yang hadir di majelis. Ya. Terus kemudian dikatakan suatu kali Al-Habib Umar bin Abdul Al-Abbas, itu beliau itu selama hidupnya nggak pernah wajib sholat Jumat. Kenapa? Musafir terus, tidak pernah wajib Jumatan. Karena Jumat itu wajib bagi yang bermukim. Beliau nggak pernah mukim, pindah dari desa ke desa. Istilahnya keluar dari tempat tinggalnya itu bertahun-tahun. Kenapa? Untuk dakwah, ngajar dari rumah ke rumah, kampung ke kampung terus. Sehingga dalam hal ini nggak pernah wajib Jumat. Walaupun beliau nggak pernah meninggalkan Jumat, tapi nggak pernah wajib Jumat karena musafir terus. Dari situlah beliau mendapatkan maqam wali kutub, maqam qutbiyah, qutbul anfas, Al-Habib Abdurrahman bin Umar bin Abdul Abbas. Itu beliau punya murid yang setia. Itu Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali Baros ini kemanapun sang guru pergi diikuti. Bahkan ketika gurunya itu jalan gak ada sandal, itu tangannya jadi sandal. Kan kita bilang itu terlalu tidak kalau yang ngerti. Orang yang cinta kepada pacarnya, dia akan rela nunggu berjam-jam demi pacarnya, karena dia ngerti pacarnya. Walaupun dia cara yang salah, cinta yang salah, cinta yang rusak.
Tapi cinta pada orang tua, cinta pada guru, nggak ada yang dosa. Justru itu menjadi penyelamat sesuai sabda Rasul, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan kumpul dengan yang dia cintai. Yang mana zaman sekarang ini kita ada orang-orang yang berusaha menjauhkan kita dari cinta ulama, menjauhkan kita dari cinta orang-orang yang dapat derajat tinggi di akhirat. Khawatir gak kumpul dengan mereka gara-gara awal cinta jadi benci. Khawatir itu aja. Nah, ini beliau pernah bilang kepada sang guru, ya wahai guruku, mengapa orang-orang yang hadir pengajian sampeyan itu tidak mendapatkan seperti yang aku dapat? Aku dapat banyak dari Anda. Kata beliau, wahai Ali, jika mereka memandang aku seperti engkau memandang aku, maka pasti mereka dapat apa yang kau dapat. Masalahnya bukan urusan berapa jam belajarnya, tidak, tapi mandangnya ke guru ini sebagai apa. Kalau dia mandang seorang biasa, dia seorang alim biasa aja, dia tidak dapat lagi itu aja, dapat ilmu aja. Tapi keberkahan, ketinggian derajat nggak dapat, karena dia mandang gurunya biasa aja. Bukan masalahnya berapa jam dia dapat belajar, durasinya berapa kali seminggu, bukan. Durasinya itu nggak memerlukan itu. Yang diperlukan itu adalah i'tiqadun shahih li syaikh, keyakinan yang kuat dengan sang guru. Sehingga disebutkan para wali itu banyak, wali-wali yang besar itu banyak. Tapi ketika kita menilai ada orang yang lebih agung dari guru kita, nah disitulah kurangnya, disitulah kurang berkahnya. Sehingga dia itu pernah ketika tengah-tengah pelajaran bilang kepada murid-muridnya, itu di luar ada Nabi Khidir, di luar ada Nabi Khidir. Bagian ini yang mau ngambil berkah silakan. Itu langsung saya yang hadir ini bubar semua, pengen ke berkah Nabi Khidir. Kecuali Syekh Ali baru tetap di situ. Ditanya, ya Ali kenapa kau tidak ke situ? Kata Syekh Ali Baros yang ngerti, ya wahai guruku, itu Nabi Khidir datang ke sini karena engkau, datang hadir ke sini karena ada engkau. Maka bagaimana aku datang ke situ setelah engkau ada di sini? Dari situlah Syekh Ali Baros dapat keberkahan. Bahkan setelah wafatnya Habib Umar bin Abdul Rahman, yang mengganti, yang menjadi khalifah beliau itu Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros yang mengganti semua majelisnya itu Syekh Ali Baros. Padahal beliau itu nggak banyak belajar. Bagaimana? Bikin kopi, ngatur sandal, itu ngatur soft itu aja. Nggak ada duduk, jarang. Bagian minum kopi, nyelayani yang hadir, nanti nyiapkan untanya beliau untuk berangkat lagi, gitu. Nyiapkan sandal. Istilahnya bukan yang fokus belajar kayak murid yang lain, tapi namanya keberkahan yang ngasih Allah Ta'ala. Itulah bedanya ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu umum yang penting Anda cerdas. Walaupun Anda nggak sopan dengan guru, tapi Anda cerdas, ya, IP Anda besar, kabel Anda besar. Ilmu umum Pak. Banyak kok di universitas yang sama gurunya dianggap teman, gurunya ngasih nilai jelek itu bosin pokoknya itu, tapi nilainya bagus juga. Urusan ini ilmu umum, gimana ya? Ilmu agama nggak seperti itu. Dia yang diperlukan bukan cuma cerdas, tapi masalah ketaatan kayak apa. Ridho guru itu yang paling tinggi. Nah, dari situlah adab mereka ini mendapatkan ilmu yang barokah di situ. Sehingga sering guru saya Abu Yazid Bahalul Hafizullah mengatakan, tujuan belajar itu bukan banyak hafalan, walaupun itu bagus, bukan banyak
ngapal kita, walaupun itu bagus, tapi intinya belajar ilmu agama, bagaimana menjadikan ilmu kalian itu barokah, ilmu kalian itu manfaat. Ya apa caranya? Itu dengan niat mengamalkan. Ya apa caranya biar bisa ngamalkan itu? Ada adab-adab. Contoh berwudu ketika hadir majelis, menghadap kiblat, ya, khusyuk dalam majelis. Bahkan disebutkan orang yang bertasbih di majelis itu nggak baik. Kenapa? Karena dia menganggap kebaikan di majelis ini kurang baik. Lebih baik tasbihan daripada hadir. Itu yang tasbihan, apalagi yang main HP, seakan-akan di HP itu lebih baik daripada majelis itu. Kadang-kadang ada orang hadir majelis tapi nggak termasuk dari majelis. Kenapa? Dia berpisah dengan kegiatannya sendiri. Dan ini yang mendapatkan, yang menjadikan orang tersebut tidak mendapat apa-apa walaupun sering hadir. Karena disebutkan majelis seperti ini kebun-kebun surga. Anda mampir jangan cuma lihat pemandangan, ambil buahnya, makan sampai Anda kenyang, karena di situ disuguhkan buah-buahan. Apa buah-buahnya itu? Anda pulang sabar, Anda pulang jadi syukur, Anda pulang jadi semangat ibadah, Anda pulang tambah takut kepada Allah, Anda pulang tambah baik akhlaknya. Itu buah-buahnya. Ambil itu, jangan kita duduk hanya kagum dengan indahnya kebun, bukan, tapi nggak ngapa-ngapain. Ambil buahnya di situ. Sehingga tadi seperti yang saya bilang, yang hadir majelis beda-beda yang dia dapat, tergantung kesiapannya di dalam hadir tersebut. Semoga Allah Ta'ala jika kita orang-orang yang diberi oleh Allah adab zahir dan batin dalam setiap keadaan, khususnya adab majelis, di dalam majelis ilmu ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina
بنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا بحساب منا بالمصطفى الرسول الأعظم بكل سول بالمصطفى الرسول الأعظم بكل سول بالمصطفى الرسول الأعظم بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد الأنبياء وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما محبة النسائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم